Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak dan Ibu, saudara dan saudari jemaah yang berbahagia, demikian juga kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Jalla wa Ala atas segala limpahan nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Semoga salawat dan salam akan senantiasa terlimpahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demikian juga kepada keluarga beliau, para sahabat, dan segenap umatnya yang mengikuti ajarannya hingga akhir zaman nanti. Bapak dan Ibu jemaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan berbicara tentang sebuah hadis yang menjadi sebuah kaidah yang mulia yang mencakup segala kebaikan. Pada kesempatan malam hari ini kita akan mengambil sebuah kaidah Nabi mencakup segala kebaikan, kemudian mencegah segala bentuk keburukan. 5 hadis, dan diantaranya adalah hadis berikut ini yang berbunyi la darara wala dirara. Apa Ibu? Diulangi. La darara, kada diikuti. La darara. Ayo bersuara. La darara wala dirara. La darara wala dirara. Ya, pendek ya. Tapi ternyata lafadznya pendek, ini menjadi kaidah. Kaidah itu apa? Sebagai acuan yang bisa dijadikan sebagai patokan dalam kita menjalani kehidupan ini. La darara wala dirara. Yang artinya apa? Tidak boleh melakukan suatu tindakan bahaya dan membahayakan. Nanti kita sedikit membahas apa bedanya atau apa sama apa tidak antara doror sama diror. Doror wala diror. Artinya tidak boleh melakukan tindakan bahaya dan membahayakan. Atau bisa diterjemahkan lagi, tidak boleh membahayakan diri dan tidak boleh membahayakan orang lain. Bisa maknanya juga doror di sini adalah segala bentuk hal yang bisa merugikan, membahayakan, yang tidak disengaja. Kalau diror, sesuatu yang efek, suatu perbuatan yang menyebabkan akan bahaya. Ini ditiadakan di dalam agama Islam. Tidak boleh melakukan tindakan bahaya dan membahayakan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan lain sebagainya. Dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Bapak dan Ibu jemaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadisnya mulia ini Nabi Shallallahu alaihi wasallam menafikan segala macam bahaya dengan tanpa hak. Dengan tanpa hak. Menafikan segala bentuk yang merugikan dengan tanpa hak. Jadi nanti memang ada sesuatu yang ada kalanya itu memang dengan hak. Ya, seperti itu. Apa
kedudukan dari hadis yang mulia ini. Hadis yang mulia ini sebagaimana tadi disebutkan oleh Imam Abu Dawud, bahwasanya fikih ini berputar pada hadis yang mulia ini. Di antaranya disebutkan ada 5 hadis, yang mana ilmu fikih berputar pada 5 hadis tersebut. Salah satunya hadis ini. Hadis ini menjadi kaidah atau kaidah yang berbunyi la darara wa la dirar, dijadikan kaidah oleh para ahli fikih untuk mengkiaskan banyak hal, untuk mengkiaskan banyak hal. Jadi segala hal yang bahaya dan segala hal yang membahayakan itu ditiadakan di dalam agama Islam, ya maknanya itu tidak diperbolehkan, besar atau kecil itu ditiadakan di dalam agama Islam. Sebelum masuk kepada pembahasan lebih lanjut, kita sedikit menyampaikan tentang definisi doror dan definisi diror, karena disebutkan la dororo wala diror. Yang dimaksud dengan doror atau dalam istilah kita itu adalah bahaya, sesuatu yang menyebabkan rugi, merugikan. Adalah diddun naf'i, kebalikan dari manfaat. Namanya bahaya itu lawannya manfaat. Jadi maknanya apa? Doror itu sesuatu yang tidak bermanfaat, tidak ada gunanya, bahkan mencelakakan. Ini doror. La dororo maksudnya apa? Seseorang tidak boleh mencelakakan saudaranya. Ini dengan dia itu memulai duluan. Tidak boleh dirinya itu memulai duluan mencelakakan saudaranya. Berarti di sini ada isyarat ya. Kalau membalas boleh apa tidak? Ini di hak ya. Nanti ada pembahasan. Bolehkah membalas kalau kita diapa-apain membalas? Nanti intinya adalah membalas ya. Kalau sampai pun membalas itu ya sebatas itu saja. Jangan melebihi apa yang dia terkena. Dan kalaupun memaafkan itu tentunya jauh lebih baik. Sini. Jadi tidak boleh seseorang mengganggu, membahayakan saudaranya. Dan ini menunjukkan tidak memberikan manfaat kepada saudaranya. Adapun la diror, tidak membahayakan, masing-masing itu tidak memberikan tindakan membahayakan kepada orang lain. Jadi saling membalas. Nah ini diantara maknanya. Seperti itu. Jadi kalau diror itu saling. Kalau diror itu saling. Kalau doror itu seorang memulai duluan. Kalau diror ada orang mulai kemudian ini balas lagi, kemudian saling memberikan bahaya. Ini namanya diror. Ini diantara maknanya ya. Diantara maknanya. Tetapi di sini tidak masuk kepada suatu tindakan bahaya yang membahayakan dirinya, seperti itu ya. Jadi intinya adalah makna hadis la yadkhul ad-darar, tidak boleh memasukkan unsur bahaya kepada orang yang membahayakan dirinya, tidak boleh memberikan gangguan kepada orang yang pernah mengganggu dirinya, akan tetapi memaafkannya. Ini diantara maknanya. Bukan adapun nanti ada hukum namanya kisos. Ya, hukum kisos itu memang ada pembahasan tersendiri ya. Dan itu pun yang menangani itu adalah doror ya diror ya doror. Ya, ini dua lafaz yang maknanya sama. Makanya intinya adalah dari hadis ini Nabi SAW meniadakan segala bentuk tindakan bahaya dan membahayakan. Pokoknya ditiadakan. Kalau ada potensi muncul sesuatu itu
nanti mengganggu orang lain, merugikan orang, segera dihilangkan. Baik sengaja maupun tidak. Kan bahaya bisa jadi tidak sengaja gitu. Tahu-tahu muncul, misalkan apa kira-kira? Misalkan di musim hujan nih, musim hujan ya. Misalkan gitu, tanaman-tanaman yang sudah tinggi-tinggi, misalkan gitu. Apalagi yang sudah puluhan tahun. Ini kan bukan unsur kesengajaan orang nanti biar mengenai orang lain kan. Misalkan hujan besar, angin, berpotensi apa? Membahayakan orang apa tidak? Pohon tersebut membahayakan. Maka kata Rasulullah SAW yang dijadikan kaidah ini, la dororo wala dirar. Maka sebaiknya pohon yang seperti itu berpotensi bisa misal merubuhi, menimpa orang, segera mungkin dipangkasin, atau mungkin kalau memang sudah tidak terlalu manfaatnya bisa diambil, itu mending ditebang misalkan, daripada merubuhi. Seperti hari kemarin itu yang terakhir yang hujan lebat, yang angin itu, di tempat saya ada pohon besar itu rubuh. Alhamdulillahnya rubuhnya ke sebelah sana ya, ke kebun, tidak ke rumahnya. Seperti itu. Nah ini, jadi kalau berpotensi seperti itu bisa membahayakan, maka dihilangkan di dalam agama Islam. Nah, maknanya apa? Bertindak bahaya dan membahayakan, kira-kira hukumnya apa, Ibu? Kalau seperti itu, boleh apa tidak? Tidak boleh nih, membahayakan. Karena apa? Begitu indahnya agama Islam. Contoh lagi kan? Maka harus segera apa? Menjadi dua, yaitu bahaya yang memang sudah ada unsur kesengajaan dari seseorang, sudah unsur sengaja ini membahayakan. Maka yang seperti ini adalah perbuatannya tidak dilakukan lagi perbuatan yang jelek atau baik, dibenarkan secara syar'i. Dan ini tentunya karena suatu hal misalnya tadi yang menebang pohon gitu ya, memang sih ya itu haknya orang, misalkan eman-eman ya sudah nanam lama itu ternyata berpotensi membahayakan, maka itu apa? Dihilangkan, seperti itu dan seterusnya. Kemudian macam yang kedua ini, kemudian macam yang pertama, kita membahas macam yang pertama. Kalau macam yang kedua, insya Allah di luar pembahasan kita. Kita bahas kepada intinya adalah kepada macam yang pertama, yaitu apa? Dengan adanya unsur kesengajaan. Contohnya di dalam Al-Quran disebutkan dalam permasalahan wasiat. Di dalam permasalahan wasiat. Apa itu wasiat? Wasiat itu apa? Amanat atau memberikan pesan. Wasiat itu memberikan pesan. Dan biasanya ini dilakukan oleh orang yang sudah merasa umurnya itu tidak lama gitu ya. Seperti jadi berwasiat. Ya. Dalam hal berwasiat pun jangan sampai muncul hal-hal yang menimbulkan bahaya atau merugikan siapapun. Ya. Makanya di dalam Islam jangan sampai seorang itu berwasiat dalam hal harta melebihi sepertiga hartanya. Maksimal itu sepertiga. Kenapa? Merugikan siapa? Kalau banyak. Misalnya ada orang hartanya banyak, punya harta, kemudian berwasiat semua hartanya akan diwakafkan semua. Berarti kan keluarganya nggak punya hak nih setelah itu. Maka Rasulullah pernah memberikan arahan yang seperti ini, jangan. Semua jangan, separuh jangan juga. Sepertiga, ya sepertiga. Itu pun sudah cukup banyak. Gitu. Mengapa? Karena nanti merugikan siapa? Anaknya, istrinya, seperti itu. Nah, dalam hal wasiat. Maka disebutkan dalam ayat
Surat An-Nisa ayat 12. Min ba'di wasiyatin yusi biha audainin ghairu mudor. Jadi pembagian waris itu setelah adanya harta itu diambil untuk menunaikan wasiat atau membayar hutang. Ghairu mudor. Tetapi wasiat itu jangan sampai merugikan siapapun. Hingga akhirnya ketika wasiatnya itu merugikan, harta warisnya itu mungkin jadinya berkurang, akhirnya malah ada yang terugikan. Ya, seperti itu. Maka ghairu mudor, tidak boleh merugikan siapapun di antara ahli waris. Seperti itu. Ini dalam wasiat. Kemudian yang kedua, dalam permasalahan ini contohnya yang disebutkan oleh Al-Quran. Contoh berikutnya adalah dalam hal rujuk dalam permasalahan pernikahan. Rujuk dalam masalah pernikahan. Misalkan ada dua pasang suami istri yang terjadi keretakan rumah tangga hingga akhirnya suaminya menjatuhkan talak. Ternyata setelah itu masing-masing di antaranya itu atau sang suami itu ingin kembali atau balikannya seperti itu salah satunya. Maka ini jangan sampai merugikan salah satu dari dua pihak. Seperti itu. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan apa? Yaitu surat Al-Baqarah 231. Surat Al-Baqarah 231. Fa'amsikuhunna bima'ruf. Jika mau menahan istri-istri itu, maka tahanlah dengan baik. Ausarrihuhunna bima'ruf. Kalau ingin melepas, ya lepaslah dengan cara yang baik. Seperti itu. Jadi ketemunya yang baik-baik, dilepas atau ditahan juga baik. Kenapa? Ketika ditahan tapi nanti merugikan sang wanita tadi juga tidak boleh, betul gitu? Atau dilepas tapi ternyata juga merugikan juga tidak baik. Maka dengan cara yang baik, sebaik mungkin. Kata ma'ruf adalah sesuatu yang baik. Ditahan, tidak jadi diceraikan, atau dilepas harus dengan bima'ruf, dengan cara yang baik. Wala tumsikuhunna diroron dita'tadu. Jangan engkau menahan mereka tetapi merugikan mereka. Seperti itu. Ini kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini contoh. Contoh yang kedua adalah ini dalam masalah pernikahan juga, yaitu al-ila. Ila itu adalah saling kayak semacam melaknat gitu dalam pernikahan itu. Mana yang benar dan seterusnya ya. Ini biasanya misalkan ada tuduhan, suami menuduh istrinya berbuat yang tidak baik. Kemudian saling ini juga dalam kondisi seperti itu jangan sampai merugikan siapa. Kemudian yang berikutnya adalah masalah rodoah. Rodoah itu apa rodoah? Rodoah itu adalah hak sepersusuan. Hak sepersusuan. Gitu. Jangan sampai seorang wanita, dia juga punya anak, kemudian menyusui anaknya orang lain, tetapi merugikan anaknya sendiri. La dororo wala dirar. Tidak boleh merugikan siapapun. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, la tudaru walidatun biwaladiha wala mauludun lahu biwaladihi. Intinya adalah tidak boleh merugikan anaknya sendiri. Seperti itu. Wallahu ta'ala alam bishawab. Kemudian berikutnya adalah tidak boleh. Kemudian contohnya berikutnya dalam masalah jual beli. Dalam masalah jual beli. Ini juga jangan sampai merugikan pihak siapapun, baik yang menjual ataupun yang membeli. Islam melarang dari segala macam jual beli yang di dalamnya terdapat unsur merugikan hamba Allah, merugikan siapa saja, merugikan orang lain. Contohnya, Rasulullah melarang dari jual beli inah. Ini jadi ada unsur nipu ya, unsur menipu.
dan seterusnya. Jadi tidak boleh merugikan siapapun. Ada yang terugikan. Makanya di antara jual beli itu kan harusnya apa? Saling ridho satu sama lain. Satu sama lain. Jangan sampai yang membeli juga tidak ridho, yang menjual juga tidak harus saling ridho. Biar nanti apa? Jual belinya itu berkah, hartanya berkah. Ini contoh, tidak boleh merugikan siapapun. Tidak boleh merugikan siapapun. Maka harus dengan transparan. Ini barang saya memang gini-gini. Jangan sampai ditutup-tutupi, ternyata apa? Setelah sudah deal, sudah dibayar, sudah ternyata gini, merugikan. Ya, merugikan. Seperti itu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kalau ini jemaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Walhasil, hasilnya apa kesimpulannya? Bahwa tindakan membahayakan itu diharamkan kesimpulannya. Tidak boleh melakukannya. Karena seharusnya menjadi tujuan bagi seseorang adalah memberikan manfaat kebaikan kepada makhluk serta berbuat kebaikan kepada mereka. Ini ajaran Islam, ajaran Islam. Makanya kalau kita mempelajari hal-hal yang seperti ini, segala macam tuduhan kepada Islam, entah itu Islam itu ajarannya itu radikal, apalagi ajarannya teroris, apalagi intoleran, apalagi tidak akan kita jumpai dalam ajaran Islam. La dororo wala diror. Sesuatu yang bahaya mau muncul saja ditiadakan. Apalagi dengan sengaja Islam mengajarkan seperti itu. Ini hanya tuduhan. Kalaupun ada, itu apa? Oknum yang tidak memahami agama Islam dengan sebenar-benarnya. Gitu. Justru malah muncul bahaya yang lebih besar lagi. Contoh ya, yang di Indonesia kan dulu, akhirnya apa? Memunculkan image agama Islam itu agama yang kayak gitu, keras, intoleran, suka membunuh orang dan seterusnya. Ini. Dengan tanpa hak ya, dengan tanpa hak. Seperti itu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya, ini merupakan bentuk kasih sayang yang dengannya Nabi Muhammad SAW diutus. Jadi Nabi Muhammad itu diutus dengan membawa rahmat atau kasih sayang bagi seluruh alam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Anbiya ayat 107. Surat Al-Anbiya 107. Al-Anbiya artinya apa, Ibu? Al-Anbiya artinya apa? Arti dari surat Al-Anbiya apa? Nabi ya. 107. Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Wa ma arsalnaka, dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad illa rahmatan lil alamin, kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam, melainkan untuk menjadi rahmat penebar kasih sayang bagi seluruh alam. Ini Rasulullah itu diutus untuk itu. Makanya segala macam bentuk bahaya yang merugikan orang, baik unsur sengaja maupun tidak, membahayakan diri atau orang lain, ditiadakan di dalam agama Islam, dilarang, diharamkan di dalam agama Islam. Ya. Nanti contoh-contohnya silakan Bapak Ibu renungkan sendiri ya. Barangkali ini ternyata masuk ke dalam hal ini. Jadi kita itu kalau bisa seperti itu. Kalau gini sih hukumnya apa ya dalam Islam? Kalau ada gini sih, ini termasuk dilarang apa tidak? Ini boleh apa tidak? Ini perlu ditanyakan dalam diri. La dororo wala diror. Kemudian dalam masalah ibadah, kalau melakukan amalan ini ada dalilnya apa tidak? Ada dasarnya apa tidak? Ini kita kritis ini. Biar apa? Jangan sampai kita beribadah kepada Allah membahayakan apa tidak? Seperti itu. Termasuk yang dilarang apa tidak? Ini kita tanyakan. Maka Bapak Ibu jemaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan hal ini kita sampaikan beberapa poin ya. Berdasarkan hal ini kita sampaikan beberapa poin, atau berdasarkan ayat muncul hal bahaya kapan saja nih? Kapan saja muncul hal bahaya maka wajib dihilangkan, dilenyapkan ya. Dan kapan saja muncul hal yang membahayakan maka wajib dihilangkan. Gitu.
Kalau ada sesuatu yang bahaya gitu ya, misalkan apa gitu, tanpa unsur sengaja, segera ditangani. Atau ada kecenderungan orang itu ingin membahayakan orang, maka segera ditangani. Misalkan ada orang ngamuk-ngamuk, ya kan? Maaf ya, ada orang gila ngamuk-ngamuk. Maka ini membahayakan apa tidak? Membahayakan. Harus segera ditangani. Lapor polisi atau apa yang bisa menangani seperti itu. Dan seseorang yang dengan sengaja membahayakan orang lain dengan tanpa hak, maka harusnya diberi apa? Diberi sanksi. Diberi sanksi. Dan itu tentunya di negeri kita pasti itu ada aturannya bisa terkena hukum seperti itu. Kalau kita lihat aturan-aturan yang ada ini, insya Allah banyak yang sesuai dengan kaidah agama kita. Saya pernah mendapat penjelasan dari salah satu takmir masjid yang saya dekat sekali. Yang pertama kali masjid yang saya diminta untuk ngisi di sana karena kebetulan di tempat saya sendiri gitu ya. Beliau itu dosen hukum ya, dosen hukum. Dan beliau mendalami agama juga. Bahwasanya hukum di dunia ini ada 3. Hukum konvensional, kemudian hukum tradisional, dan hukum syariat Islam. Kata beliau, hukum konvensional itu banyak yang selaras dengan ajaran Islam. Kenapa? Kata beliau ya, dulunya orang Barat itu ngambil ilmunya juga dari referensinya dari kitab-kitab ulama kita. Di antaranya ada kitab Muwatta Imam Malik rahimahullah ta'ala. Jadi tidak heran seperti itu. Jadi sebagian besar itu sejalan dengan ajaran Islam. Dalam hal ini sih, contoh misalkan. Maka contoh misalkan dalam aturan lalu lintas apa? Yang membahayakan apa Bu? Contoh. Kalau melanggar aturan membahayakan apa? Apa? Lampu merah nerjang. Gitu gitu. Sepekan yang lalu ya di daerah saya itu masih satu kecamatan itu, yaitu di jalan raya. Lampu merah langsung belok kiri, itu memang ada tronton. Naudzubillah, ketabrak dan meninggal. Ini contoh saja ya, contoh saja. Jadi kan Islam sesuai kan dengan ajaran Islam, aturan seperti itu. Tidak ada ruginya kita sabar dulu seperti itu. Demikian juga yang lain lah, yang lain. Kecuali kalau misalkan belok kiri langsung, itu ya memang itu sudah diperhitungkan, ya kan? Insya Allah tidak membahayakan, karena sudah ada diatur jeda antara lalu lintasnya. Gitu. Ini contoh saja, contoh saja. Atau melewati marka jalan, ya kan? Ah, ini harusnya di sini melewati. Kalau dari sana ada kan membahayakan. Nah, ini. Maka kalau ditilang atau apa, oh ini nggak sesuai aturan Islam, jenengan saja yang tidak paham, ya kan? La dororo wala diro. Ngebut-ngebutan disanksi atau ditilang, oh Islam nggak ada begini. Jenengan saja yang tidak paham. Itu membahayakan apa tidak? Membahayakan. Islam melarang sesuatu yang membahayakan. Gitu. Poin yang kedua, bahaya atau kerugian diangkat, dihilangkan. Seperti mengembalikan barang yang telah dibeli ketika terdapat cacat di sana. Jangan sampai ada yang terugikan di sini. Larangan membalas melebihi batas semestinya, meskipun ya memaafkan itu jauh lebih baik, tetapi kalau harus membalas, maka balaslah ya semestinya, jangan melebihi. Dilutik malah gebuk misalnya. Dia dilutik ingin balas, harusnya lutik ya. Dilutik ya dilutik. Ditapok sedikit ya napok sedikit. Bukan ini malah dibentong orangnya. Nah ini atau dipukul sekali ya mukulnya sekali, jangan dipukul sekali mukulnya berkali-kali. Nah ini kalau memang membalas ya. Tetapi tentunya memaafkan jauh lebih baik. Ya. Ada kisah zaman sekarang yang kita mungkin malu ya. Itu terjadi di Amerika. Seorang muslim di Amerika ketika anaknya itu terbunuh oleh seorang preman. Ya, non muslim itu ya. Ketika itu ditangkap kemudian diadili, ternyata apa? Di detik-detik sidang pengadilan sang bapak korban itu yang muslim memaafkan si pelaku. Masya Allah. Subhanallah. Hanya rangkulan dan nangis pemuda tadi. Ya.
Ya, ini. Kemudian yang keempat, tidak menyerahkan pengelolaan sesuatu kepemilikan kepada seseorang ketika orang itu dipandang merugikan orang lain. Ya. Misalkan ini tidak layak mengelola suatu hal, maka jangan diserahkan ini, akhirnya bisa merugikan dirinya atau orang lain. Gitu. Bapak Ibu jemaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pembahasan kita kali ini kita tutup dengan kesimpulan. Insyaallah saya usahakan setiap pertemuan ini satu kaidah selesai. Tidak, saya ringkas. Jadi mohon maaf kalau ada yang kurang karena ini sudah saya ringkas. Kesimpulan di sini ada 4 kesimpulan dari pembahasan kita kali ini. Coba kita ulangi dulu. Hadisnya apa tadi? La dororo wala diror. Coba la. Nah, artinya tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain. Seperti itu. Kesimpulannya yang pertama, syariat Islam dibangun di atas prinsip memunculkan maslahat bagi para hamba. Ini prinsipnya. Bagaimana para hamba itu mendapatkan manfaat kebaikan dan tercegahnya bahaya dari mereka. Jadi mereka tidak mendapatkan gangguan atau kerugian atau bahaya dan seterusnya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, sekiranya seseorang itu melakukan perbuatan buruk atau keburukan, kemudian dia muncul rasa bersalah, ada rasa menyesal bersalah. Itu misalnya seorang melakukan suatu hal yang buruk, kemudian dia dalam hatinya merasa bersalah atau menyesal. Itu sebenarnya sudah cukup menjadi peringatan. Betul ya? Ya itu. Kemudian yang ketiga, bahaya atau gangguan yang paling mengerikan itu adalah bahaya atau gangguan yang paling mengerikan tatkala itu mengenai orang yang memiliki hubungan kekerabatan seperti istri atau saudara. Nah, ini. Kenapa? Contoh-contoh tadi ya, contoh-contoh yang dari Al-Quran itu justru berkaitan dengan apa? Keluarga ya kan? Ada apa tadi? Masalah hak sepersusuan gitu ya. Kemudian apalagi masalah warisan, masalah wasiat. Ini kan berkaitan dengan keluarga. Ini justru yang butuh perhatian. Justru yang paling besar nilainya. Nilai bahaya atau gangguan yang paling mengerikan tatkala itu mengenai orang yang memiliki hubungan kerabatan seperti istri atau saudara. Seperti itu. Karena hak mereka juga besar dibandingkan orang lain, maka ketika terjadi pelanggaran hak itu adalah sesuatu yang besar nilainya. Kedolimannya seperti itu. Keempat, yang terakhir, orang-orang yang tidak senang di kehidupan ini adalah mereka yang tidak merasa nyaman melainkan di atas air mata orang lain. Subhanallah. Bisa ditangkap kan? Orang yang buruk itu, orang yang tidak senang, orang yang buruk di kehidupan ini adalah orang yang tidak merasa nyaman melainkan kalau sudah buat orang nangis. Ada enggak orang seperti itu? Nek burung merek namong sengsara, dirinya belum bahagia. Sangat buruk sekali. Kenapa? La dororo wala didor, ini malah dengan kesengajaan, bahkan senang kalau orang lain itu menderita atau mengalami kerugian. Na'udzubillah. Semoga kita dihindarkan dari segala macam keburukan dan sifat-sifat keburukan, dan Allah menganugerahkan kepada kita akhlak yang mulia. Demikian Bapak Ibu jemaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat. Insyaallah kita akan lanjutkan dengan kaidah nabawiyah yang selanjutnya insyaallah pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Demikian. Cukup ya, tidak ada yang ditanyakan ini, cukup ya. Mudah-mudahan bisa ditangkap dengan baik insyaallah. Mohon maaf kalau ada kekurangan, itu semampu saya untuk meringkas dan menyampaikan. Seperti itu. Biar lebih praktis ya, satu pertemuan langsung satu kaidah seperti itu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam akhirul kalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.